Wakil Bupati Morowali Dr. Haji Najamuddin MPD membuka musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan Bungku Pasisir pada tahun 2023. Bertempat di halaman kantor Camat Bungku Pasisir Desa Laveu Rabu 15 Februari. Musrenbang dengan tema mewujudkan kesejahteraan melalui peningkatan ketahanan sosial, pertumbuhan ekonomi inklusif serta pembangunan berkelanjutan. Digelar untuk mendapatkan masukan dari stakeholder dalam rangka penyempurnaan RKPD tahun 2024. Hadir pula pada acara musrenbang tersebut Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Husban Launu MSI, Camat Bungku Pasisir Sudarmin Moonai SE, Kapolsek Bungku Pasisir, para pimpinan OPD lingkup Pemkab Morowali, Kepala Desa Sekecamatan Bungku Pasisir, serta masyarakat setempat dan tamu undangan lainnya. Di hadapan peserta musrenbang mengawali sambutannya, Wabub Morowali menyampaikan bahwa kegiatan musyawarah ini digelar untuk saling berdiskusi dengan membawa program dan untuk dapat menentukan program-program apa yang akan dikerjakan pada tahun 2024. Pada kesempatan itu, Najamuddin juga memaparkan capaian 7 program unggulan pembangunan daerah, di antaranya peningkatan tunjangan kinerja honorer dan aparatur sipil negara, program alokasi dana modal usaha untuk badan usaha milik desa, pembukaan lapangan kerja dengan melibatkan usaha kecil dan tenaga kerja lokal, bantuan bagi petani sawit dan sawit, perbaikan jalan tani dan ketersediaan pupuk dan bantuan usaha nelayan, serta program bantuan 2.000 unit rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan, dan program bantuan air bersih dan listrik, terutama bagi masyarakat kepulauan. Itu juga saya kira itu membuat gesekan-gesekan yang kemudian menyebabkan ini menjadi konflik. Ya, jadi menyebabkan menjadi konflik. Konflik itu ada yang secara langsung nampak, ada juga yang tersembunyi. Tekanan-tekanan batin, orang kena TBC. Tahu ibu-ibu TBC? Tekanan batin cinta. Tidak, salah satu saja yang pendukung untuk orang sukses, tapi keramahan, akhlak, sosial, spiritual itu yang paling utama. Ya, itu yang paling utama. Bagaimana antara karyawan dengan pimpinan, bagaimana antara peserta didik dengan guru, bagaimana antara pimpinan sekda, bupati dengan karyawan, bagaimana antara kelompok-kelompok ini kita bangun sehingga ini akan menjadi tumbuh kebersamaan. Nah, kalau sudah bersatu kita, tadi Pak Camat menyampaikan silaturahim ini kita pegang, maka seluruhnya bisa kita kerjakan. Kan gitu. Ini yang dimaksud dari tema ini. Alaika bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhibu minal ghanamil qasiyah. Jadi Nabi bilang kalau kita bersatu kompak, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Kambing, tapi kalau dia ketemu dengan gerombolan yang seperti banteng, tidak bisa dimalukan perlawanan. Karena ketika harimau dia hantam yang satu, yang dari belakang pun datang mengganggu. Akhirnya dia selamat dari gerombolan itu. Jadi kita botol Tomokora. Kami kata tepe asa me oka me Tomokora. Nah, ini kira-kira kita perkuat. Lalu apalagi pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang doi itu kan puji-puji sama dunia. Nomor 2 di Indonesia, nomor 1 di Sulawesi Tengah. Ya kan? 1,9. Tahun depan informasi Bupati bilang 2 triliun lebih kita akan kelola uang kita. Artino ipunge bupati kasako 1,4 triliun atau upuh, apalagi kayak 1,9. Nah, ini yang hari ini kita bahas. Jadi naumodohinto ya, sudah banyak nih uang Pak. Pendidikan dan perlindungan sosial. Untuk anggaran gaji tenaga kerja, tenaga kesehatan kita itu 20 miliar kita gaji. 2021 14, 2020 12, 2019 11 miliar. Di pulau ini kita gaji 2,2.800.000 kasihan.
Ya, tenaga-tenaga kontrak kita, tenaga kesehatan kita di pulau kita kasih 2.800.000. Kemudian yang PTT non kepulauan di daratan 2.300.000. Nah ini kalau memang kalau memang bagaimana lagi Pak Kadis toh reke-reke atau ajukan le bos, baru kita kasih naik misalnya yang PTT kepulauan 3 juta cuma naik 200.000 toh. Kemudian yang di daratan 2,5 juta boleh tambah lagi sedikit, nanti tambah lagi supaya mereka semangat. Tapi Pak Bupati bilang yang penting Dr. Reja Kaimo ikut semangat bekerja, kita tambah apa-apa. Coba kita hitung kembali lagi di musrembang ini untuk tahun 2024. Di posisi kita 2024 mungkin sudah 4 triliun, sudah 2 triliun kita punya APBD. Kemudian mungkin tadi PAD kita sudah naik dari 3 sekian tadi mungkin sudah 400 miliar 2024. Tidak apa-apa, kita coba kasih naik lagi kesejahteraan. Kalau sejahtera semua, daya beli tinggi, maka ekonomi pasti akan positif. Peredaran uang kita di Morowali akan menjadi bagus. Ya, gitu. Kemudian 2023 akan dibangun puskesmas di Pulau Umbele. Adapun pada kegiatan musrembang tingkat Kecamatan Bungku Pasisir tahun 2023 juga dirangkakan dengan peresmian pembangunan pojok belajar yang berada di sebelah kiri kantor camat. Bangunan pojok belajar itu merupakan hibah dari PT Hengjaya Mineral Ndo kepada pemerintah Kecamatan Bungku Pasisir. Peresmian bangunan ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wakil Bupati Morowali Najamuddin yang disaksikan juga oleh para pelajar tingkat sekolah dasar.